Tangsan yang ingin berkontribusi dalam peperangan melawan Kekaisaran Roh Pelindung disarankan agar mengurungkan niatnya dan lebih baik berfokus pada ujian Dewa Laut tahap ke-8. Mengikuti saran tersebut, akhirnya ia mengajak Xiao kembali ke Sekte Haotian untuk berlatih dan berkultivasi di sana. Namun dalam perjalanan ketika melewati hutan pertarungan bintang, ia justru bertemu dengan Raja Kota Pembantaian yang tengah membantai sekelompok orang-orang Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Hulena. Keduanya pun terlibat pertarungan yang sangat sengit. Dengan motivasi dari Raja Kota Pembantaian adalah ingin menuntut balas kepada Tangsan yang dulu pernah datang dan berani mengacaukan wilayah kekuasaannya. Pertarungan berakhir dengan kekalahan Tangsan meski sudah menggunakan kekuatan dari Trisula Dewa Laut, karena ternyata Raja Kota Pembantaian juga memiliki senjata dewa yang dia dapat dari ujian Dewa Ashura. Namun sisi baiknya, berkat cahaya Dewa Laut milik Tangsan, kekuatan jahat yang merasuki pikiran Raja Kota Pembantaian pun lenyap sehingga ia kembali mendapatkan kendali atas dirinya. Jadi siapakah sebenarnya Raja Kota Pembantaian ini? Bagaimana bisa ia memiliki roh pelindung palu Haotian dan senjata Dewa Ashura? Semua akan terjawab pada pembahasan kali ini. Tetapi seperti biasa, sebelum mulai saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuannya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Raja Kota Pembantaian ternyata adalah sang pendiri dari Sekte Haotian yang bernama Tang Chen. Dahulu ia bersama Xian Douliu pernah datang ke Pulau Dewa Laut dan bertemu dengan Bo Saisi yang kemudian terlibat cinta segitiga. Di dalam hatinya Bo Saisi telah mencintai Tang Chen. Namun karena tak ingin melukai hati dari Xian Douliu, ia memutuskan untuk membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil menembus level 100 dan mencapai ranah dewa terlebih dahulu, maka ia pasti akan menikahinya. Namun faktanya Bo Saisi tidak sungguh serius ketika melemparkan sayembara tersebut. Ia sangat mencintai Tang Chen sehingga ia mengajukan syarat yang tidak mungkin bisa Xian Douliu penuhi. Ia tahu kalau dirinya dan Xian Douliu merupakan sama-sama pemuja besar dari masing-masing leluhur dewa mereka, sehingga tidak akan mungkin bisa menembus level 100 apalagi menjadi penerus dewa. Tetapi Tang Chen berbeda. Ia tidak terikat oleh dewa manapun sehingga ia menjadi satu-satunya yang berkesempatan untuk menembus level 100 dan mencapai ranah dewa. Jadi singkatnya, rencana Bo Saisi adalah menolak Xian Douliu secara halus sehingga Tang Chen tidak lagi memiliki saingan. Tetapi di luar dugaan, ternyata Tang Chen tidak memahami maksud dari Bo Saisi. Tang Chen justru menanggapi serius cara tersebut dan bahkan bersumpah bahwa ia tidak akan kembali ke Pulau Dewa Laut sebelum ia mampu menembus level 100 dan mencapai ranah dewa. Diceritakan setelah meninggalkan Pulau Dewa Laut, Xian Douliu menyadari batasan dari kemampuan dirinya sehingga ia memilih untuk menikahi wanita lain yang kemudian dikaruniai seorang putra bernama Xian Sunji dan cucu yang bernama Xian Renshui. Sementara Tang Chen akhirnya menemukan sebuah tempat bernama Kota Pembantaian dan di sanalah ia menerima 9 ujian untuk mewarisi kekuatan dari dewa kejahatan yang bernama Dewa Ashura. Namun di sana ternyata terdapat 2 dewa kejahatan. Menurut penjelasan Tang Chen, 2 dewa ini saling bermusuhan dan saling membatasi. Di satu sisi adalah Dewa Ashura yang menguasai ranah pembunuhan, dan di sisi lain terdapat Dewa Raksasa yang menguasai ranah hasrat kejahatan. Dewa Raksasa yang tidak suka jika rival dewanya mendapatkan penerus memutuskan untuk mengacaukan ujian Dewa Ashura yang sedang dijalani oleh Tang Chen. Dewa Raksasa mengirim makhluk jahat bernama Raja Kelelawar berkepala 9 darah merah untuk merasuki Tang Chen, menjadikan tubuhnya menjadi inang dan hampir mengambil alih seluruh kesadarannya. Akibatnya Tang Chen berhenti di ujian ke-8, melupakan jati dirinya termasuk janjinya kepada Bo Saisi sampai akhirnya menjadi penguasa di Kota Pembantaian. Dan tepat hari ini berkat cahaya Dewa Laut milik Tangsan, Tang Chen pun bisa terbebas dari pengaruh jahat Dewa Raksasa sekaligus menyelesaikan ujian Dewa Ashura tahap ke-8 dan mendapatkan pengakuan dari pedang Dewa Ashura. Namun semua ini sudah tidak berarti lagi, karena sebagian besar tubuhnya kini sudah rusak akibat tercemar racun dan niat jahat dari kelelawar berkepala 9 merah darah yang sudah menjadi parasit selama ratusan tahun. Setelah mendengar cerita dari Tang Chen, Tangsan pun segera berlutut untuk memberikan hormat kepada kakek buyutnya tersebut. Tangsan memperkenalkan diri dengan menunjukkan palu Haotian miliknya dan menjelaskan bahwa ia adalah putra dari Tang Hao yang juga berasal dari Sekte Haotian. Ia kemudian menceritakan mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Sekte Haotian. Dimulai dari pemimpin suci Balai Roh Pelindung sebelumnya yaitu Xian Sunji yang mengincar ibunya sebagai siluman roh 100.000 tahun. Tang Hao yang berjuang melindungi keluarganya pun memilih untuk melawan pasukan Xian Sunji sehingga menciptakan perselisihan serius antara Sekte Haotian dengan Balai Roh Pelindung. Untuk menghindar dari kemusnahan, Sekte Haotian kemudian menyembunyikan eksistensinya dari dunia Daoluo. Sebagian besar anggota menyalahkan Tang Hao atas masalah yang terjadi dan mengusirnya dari sekte sehingga membuat Tang Hao hidup dalam pengasingan selama puluhan tahun.
Setelah mendengar cerita Tang San, Tang Chen yang memang sangat menghargai cinta di atas segalanya sama sekali tidak menyalahkan Tang Hao. Sebaliknya ia sangat mengutuk tindakan keji dari Kekaisaran Roh Pelindung termasuk Xian Douliu yang sudah sangat keterlaluan. Tang San lalu meminta agar Tang Chen kembali memimpin Sekte Hao Tian dan berjuang bersama untuk mengalahkan Kekaisaran Roh Pelindung. Tang Chen sendiri sebenarnya juga merasa kalau ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Namun ia tidak akan bisa lagi mengembannya karena kini ia sudah berada di jalan yang benar-benar berbeda. Ia lalu menunjuk Tang San sebagai orang yang jauh lebih pantas untuk mengambil tanggung jawab tersebut, mengingat potensi Tang San yang juga jauh melebihinya. Terlebih lagi Tang Chen masih berhutang sebuah janji kepada seseorang sehingga ia akan segera pergi ke Pulau Dewa Laut demi menemui cinta lamanya Bo Saisi. Sebelum pergi, ia sempat memberikan sebuah token Hao Tian kepada Tang San sebagai simbol bahwa ia telah mempercayakan Sekte Hao Tian sepenuhnya kepada cicitnya tersebut. Tak lama setelah kepergian Tang Chen, Hu Lena yang tersadar bertanya apakah Tang San telah membunuh Raja Kota Pembantaian, dan Tang San pun mengiyakannya agar dapat mempersingkat pembicaraan. Hu Lena kemudian kembali bertanya kenapa Tang San tidak sekalian membunuhnya, bukankah ia adalah orang dari Kekaisaran Roh Pelindung. Tang San kembali menjawab bahwa anggap saja kita impas karena dulu saat keluar dari kota pembantaian, Hu Lena juga tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya ketika sedang pingsan. Tang San pun menegaskan bahwa setelah ini mereka berdua hanya akan menjadi musuh. Meski Hu Lena diam-diam sangat menyukai Tang San, ia pun akhirnya juga sadar bahwa mereka benar-benar di jalan yang sangat berseberangan. Ia lalu mematahkan topeng Tang San yang dulu pernah ia ambil sebagai simbol kalau ia akan benar-benar mengubur perasaannya dalam-dalam. Setelah cukup jauh dari Hu Lena, Tang San kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada Xiao Wu karena ia tidak membunuh Hu Lena yang padahal dulu juga terlibat dalam insiden penyerangan di hutan pertarungan bintang. Untungnya Xiao bisa memaklumi alasan Tang San. Meski ia sangat membenci Kekaisaran Roh Pelindung dan orang-orang yang dulu pernah menyerangnya di hutan pertarungan bintang, tetapi ia juga tidak akan setuju jika Tang San membunuh musuh yang sedang tidak berdaya. Setelah perbincangan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke pusat hutan pertarungan bintang karena di balik kemunculan Hu Lena pasti ada rencana besar Kekaisaran Roh Pelindung berada di tempat ini. Dan benar saja, semakin memasuki hutan tercium bau darah manusia yang menandakan telah terjadi pertempuran. Dilihat dari beberapa bekas serangan yang tertinggal, Tang San menduga kalau ini pasti perbuatan dari Gui Mei, sang Douliu hantu dari Kekaisaran Roh Pelindung. Hal ini diperkuat dengan beberapa jasad dari Mas Roh Kekaisaran Roh Pelindung yang juga mereka temukan. Tang San kemudian mencoba menggunakan kekuatan medan rumput biru peraknya untuk mencari jejak dan akhirnya ia menemukan lencana serigala api milik Guru Xingming. Dari sinilah Tang San mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena kemarin di saat Guru Xingming sadar bahwa ia akan segera kalah dari Douliu hantu, ia menaruh sedikit sisa kekuatannya ke dalam lencana tersebut dalam bentuk ingatan untuk memberikan pesan kepada orang yang akan menemukannya. Setelah mengetahui pengorbanan dari Guru Xingming, Tang San pun dibuat semakin emosi dan bersumpah bahwa ia pasti akan membalas dendam. Dilihat dari jejak pertarungan, Xiao menduga kalau tujuan Kekaisaran Roh Pelindung datang ke lokasi ini adalah untuk menangkap Erming dan Daming. Maka dari itu ia segera mengajak Tang San bergegas pergi ke pusat hutan untuk membantu mereka. Tang San meminta agar Xiao tidak terlalu cemas karena meskipun Bibi Dong dan pasukannya sangatlah kuat, namun Erming dan Daming merupakan siluman roh tercerdas dan yang terkuat di hutan ini serta sangat menguasai area hutan pertarungan bintang sehingga pihak Kekaisaran Roh Pelindung pasti tidak akan bisa menangkapnya dengan mudah. Di sepanjang jalan diperlihatkan banyak siluman roh yang mulai berlarian meninggalkan hutan untuk menyelamatkan diri, sebagai pertanda kalau di depan terdapat kekuatan luar biasa yang sangat membahayakan. Xiao mengungkapkan kalau ia sebenarnya tidak ingin menempatkan Tang San dalam bahaya lagi. Namun karena ini demi menyelamatkan dua sahabat siluman rohnya, ia pun tidak mempunyai pilihan lain. Tang San pun kembali meyakinkan Xiao bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Mengingat ia sekarang telah memiliki kekuatan sang Dewa Laut yang tentu membuatnya juga tidak akan mudah untuk dikalahkan. Untuk mempersingkat waktu, Tang San berencana menggunakan kemampuan medan Kaisar Biru Perak untuk memindai seluruh hutan guna melacak lokasi Daming dan Erming secara akurat. Mengingat wilayah hutan banyak terdapat tumbuhan yang sanggup memperluas area cangkupannya. Dalam penglihatannya, Tang San dapat merasakan di wilayah utara terdapat banyak siluman roh yang mati serta racun kuat yang bertebaran sebagai pertanda kalau telah terjadi sebuah pertempuran yang sangat hebat. Tang San kemudian menjelaskan kepada Xiao Wu kalau kekuatan pikirannya telah berhasil menemukan perkiraan posisi mereka. Namun sepertinya dua siluman roh ratusan ribu tahun tersebut sekarang sedang terus berlari dari kejaran sesuatu yang jelas menggambarkan kalau situasi mereka yang memang sedang tidak baik-baik saja. Dan skenario terburuk mereka sedang diburu oleh Bibi Dong yang membawa banyak Feng Ho Douliu kuat sehingga tidak heran sanggup memojokkan Daming dan Erming. Tang San lalu mengajak Xiao bergegas menuju lokasi pertempuran karena kemungkinan Daming dan Erming sudah terluka sangat parah.
Shou yang terlihat begitu syok kemudian Tang Shen simpan ke dalam kantongnya dan berjanji bahwa ia pasti akan bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan dua sahabat lama Shou tersebut. Apa yang dikhawatirkan Tang Shen ternyata benar-benar terjadi. Diperlihatkan Daming dan Erming yang terluka sangat parah tengah melarikan diri dari kejaran Bibi Dong beserta 6 Feng Hou Doulo yang ia bawa. Masing-masing mereka adalah si Doulo wanita elang api yang dulu pernah ikut menyerang sekte Pagoda Cahaya Kibau, Yue Guan sang Doulo krisan, Gueme sang Doulo hantu, Shilong sang Doulo tongkat ular, dan Chisui sang Doulo ikan buntal yang dulu pernah mengacaukan kekaisaran Tiando, serta Tuo Bosi sang Doulo naga suci pemimpin dari sekte naga suci. Dengan nafas yang sudah terengah-engah, Daming mencoba menahan mereka berenam menggunakan sisa kekuatannya yaitu teknik roh bidang penundaan. Namun sayangnya medan penunda hanya bisa menahan mereka dalam waktu yang sangat singkat karena kekuatan Daming yang sudah hampir terkuras akibat racun laba-laba kematian dari serangan Bibi Dong. Ia terluka sangat parah. Dalam flashback dijelaskan kalau dua siluman roh ini mendapatkan sergapan mendadak dari teknik penyatuan roh pelindung Doulo krisan dan Doulo hantu, yaitu teknik bipolar statis yang dapat menghentikan 100% pergerakan mereka. Hal ini mengakibatkan banyaknya serangan berikutnya yang tidak dapat diantisipasi. Terlebih lagi serangan dari Bibi Dong, bahkan menurut Daming meski mereka berdua melawannya secara langsung sekalipun peluang kemenangan tetap sangatlah kecil. Daming yang benar-benar sudah mencapai batasnya terhenti karena sudah tidak sanggup untuk berlari lagi. Ia menyuruh Erming agar terus berlari tanpa memperdulikannya mengingat luka Daming juga sudah terlalu parah. Dan setidaknya jika salah satu dari mereka berhasil kabur maka suatu saat pasti akan datang kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Dengan sedikit sisa kekuatan rohnya ia akan berusaha menahan musuh. Ia juga berniat untuk menggunakan teknik bunuh diri agar Bibi Dong tidak akan mendapatkan cincin maupun tulang roh miliknya. Tetapi tentu saja Erming tidak akan setega itu. Alih-alih melarikan diri, ia malah bersiap merilis teknik terkuatnya yaitu hentakan medan pengendali gravitasi. Memang sangat layak dua siluman roh ini dijuluki sebagai kaisar dan raja hutan karena meski sudah terluka sangat parah, serangan ini cukup sukses menekan ke-6 Feng Hou Doulo sekaligus. Akan tetapi medan gravitasi milik Erming seketika lenyap ketika berhadapan melawan medan kematian dari kekuatan kaisar laba-laba Bibi Dong. Bibi Dong sendiri juga mengakui betapa hebatnya dua siluman roh tersebut, membuat ia semakin yakin kalau mereka pasti mempunyai cincin dan tulang roh yang sangat berharga. Dan begitu ia mendapatkannya, pasti dengan mudah ia bisa menyelesaikan rencananya untuk menguasai seluruh dunia Doulo. Demi mencegah akan ada lebih banyak masalah, ia kemudian segera memerintahkan pasukannya untuk kembali melancarkan serangan dan bunuh kedua siluman roh tersebut. Aksi kejar-kejaran pun kembali berlanjut. Kali ini Doulo hantu bekerja sama dengan Doulo krisan untuk menangkap Erming menggunakan masing-masing teknik cincin roh terkuat mereka. Doulo hantu menyerang dengan teknik roh ke-9 tarian iblis neraka. Dilanjutkan dengan teknik roh ke-9 dari Doulo krisan yaitu guguran bunga krisan kelopak bunga menembus tulang. Tubuh sekeras Erming pun juga tidak bisa menahan serangan yang begitu kuat. Daming yang mencoba membantu juga tidak bisa berbuat banyak karena ia masih harus berhadapan dengan Feng Hou Doulo lain yang tak kalah kuatnya. Army. Tetapi beruntung finishing dari Doulo elang api berhasil Erming gagalkan menggunakan teknik petir penghancur bumi. Teknik roh segel batu milik Erming segera dirilis untuk melumpuhkan Doulo wanita tersebut. Gelombang udara yang tercipta menggetarkan seluruh wilayah hutan. Tang Shen yang sedang menuju lokasi pertempuran pun juga dapat merasakannya. Terasa aura roh yang kacau di mana kemungkinan ini menjadi teknik terakhir dari siluman roh Daming dan Erming menjelang kematian mereka. Dari kepekaan medan rumput biru perak juga sangat terasa kalau kekuatan roh dari dua siluman tersebut berkurang banyak hanya dalam waktu singkat. Dan setelah debu sisa ledakan Bibi Dong singkirkan, terlihat kalau salah satu Feng Hou Doulo-nya kini telah tewas. Gueme mengusulkan agar mereka melancarkan serangan sekali lagi, namun Bibi Dong menolak dengan alasan tidak perlu membuang-buang kekuatan lagi karena setelah merilis serangan barusan, pasti racun dalam tubuh dua siluman roh tersebut semakin cepat menyebar. Maka dari itu ia memerintahkan untuk memperlambat pengejaran dan cukup menunggu sampai keduanya tidak bisa lagi bergerak. Hari sudah mulai gelap. Tang Shen yang masih terus mendekat dapat merasakan kalau para Mas Roh yang memburu Daming dan Erming masih terus melakukan pengejaran, yang mana berarti serangan terakhir menjelang kematian barusan belum bisa memberikan luka yang berarti kepada para Feng Hou Doulo kekaisaran roh pelindung, serta sama sekali tidak sedikit pun mampu melemahkan aura milik Bibi Dong. Dikhawatirkan kemampuannya mungkin sudah tidak kalah dari bos Saishi yang berada di level 99.
Hal ini membuat Tang Shen menjadi ragu apakah ia bisa menyelamatkan Daming dan Erming dengan kekuatannya saat ini. Meski setelah melewati sederet ujian Dewa Laut, kekuatannya sudah jauh meningkat dan di level 85 ia sudah sanggup mengalahkan para Feng Hou Dou biasa. Namun kalau Bibi Dong sepertinya sejak awal sudah jauh melampaui Feng Hou Dou biasa. Baik dari segi level, teknik cincin maupun tulang roh, ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bisa menang. Bahkan mungkin sekalipun menggunakan kekuatan dari Trisula Dewa Laut, mengingat sampai saat ini ia juga belum bisa mengembangkan seluruh potensi dari senjata dewa tersebut. Sempat berharap andai saja Tang Chen dengan pedang asuranya bisa datang untuk membantu. Namun hal itu tidak akan mungkin karena kakek buyutnya tersebut sudah terlanjur mengambil jalan yang berbeda. Di waktu yang bersamaan, Erming akhirnya terjatuh setelah racun di tubuhnya sampai ke jantung, membuatnya begitu kesulitan bernafas dan situasi semakin diperburuk dengan kedatangan Bibi Dong bersama para Feng Hou Dou yang sudah berhasil mengejarnya. 到下吧，成为我的魂环魂骨，是你们的荣幸。 Nah, itu tadi adalah plot cerita Donghua Solen di episode terbaru yaitu 208 dan 209. Dan sekarang agar bisa tidur nyenyak, saya akan lanjutkan sampai tamat namun hanya berdasarkan cerita novelnya ya. Peringatan keras bagi kalian yang setia menunggu versi animasinya karena penjelasan setelah ini adalah spoiler dari sumber aslinya, bukan sekedar teori sehingga pasti akan akurat. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita lanjut. 大明啊，你的气息又变弱了。 Ketika situasi sudah benar-benar terdesak, untuk saja Tang Shen berhasil datang tepat waktu. Ia menembakkan kekuatan dari cahaya Dewa Laut tepat ke arah Dou hantu, kemudian menggunakan Trisula Dewa Lautnya untuk menikam dan membunuhnya dalam sekejap. Teriakan memilukan terdengar dari Dou Krisan yang memang memiliki hubungan dekat dengan Dou hantu. Namun tidak ada waktu untuk berduka atas kematiannya, karena pertarungan melawan Tang Shen langsung diambil alih oleh Bibi Dong yang memperlihatkan roh pelindung pertamanya yaitu Kaisar Laba-Laba Kematian dengan 9 cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Tang Shen kemudian menggunakan medan Kaisar Biru Peraknya untuk melindungi dirinya bersama Erming dan Daming dari serangan mematikan Bibi Dong. Tanpa jeda, Bibi Dong langsung beralih ke roh pelindung keduanya yaitu Kaisar Laba-Laba Pemakan Jiwa dengan 7 cincin roh, 5 hitam, dan 2 merah. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Tang Shen pun segera menyuruh Xiao pergi bersama Daming dan Erming sejauh mungkin. Sementara ia akan menahan Bibi Dong dan ke-6 Feng Hou Dou semampunya. Saat itu juga tiba-tiba cahaya Dewa Laut menjadi lebih kuat dan terdengar suara di dalam benaknya. Suara tersebut mengajari Tang Shen bagaimana cara menggunakan 3 teknik pertama dari 13 teknik dari Trisula Dewa Laut. Teknik pertama adalah gelombang tanpa bentuk yang sanggup membatasi pergerakan target selama 8 detik. Teknik kedua adalah kehampaan 1000 tahun yang merupakan teknik serangan massal. Terlihat banyak awan emas dipanggil menyerang ke arah musuh dan memberikan serangan ledakan. Dilanjutkan dengan teknik ketiga bernama perjalanan tanpa kembali. Sebuah serangan tunggal yang hanya menargetkan Bibi Dong, meski tidak dapat membunuhnya, setidaknya cukup membuatnya terluka parah. Tang Shen pun memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi menyusul Xiao. Sementara Bibi Dong beristirahat untuk memulihkan diri. Ia tidak terbunuh berkat teknik dari cincin roh ke-9-nya yaitu tubuh abadi, yang mana tidak akan bisa mati kecuali jika terkena serangan tingkat dewa yang sesungguhnya. Sin kemudian beralih ke tempat Daming dan Erming yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Tang Shen karena telah memenuhi janjinya untuk selalu melindungi Xiao. Erming lalu mengatakan bahwa kini sudah saatnya Tang Shen berkorban untuk kebangkitan Xiao. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Tang Shen pun segera menusuk lengan kanannya sendiri menggunakan Trisula Dewa Laut untuk mengambil tulang roh Xiao. Selanjutnya ia juga akan mengembalikan cincin ke-6 yang dulu pernah diberikan Xiao, meski ia tahu setelah mengembalikan kekuatan Xiao dirinya akan mati. Namun Daming dan Erming yang sangat kagum dengan ketulusan Tang Shen tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Keduanya pun sepakat untuk melakukan pengorbanan demi mengisi dan mengganti kekuatan Xiao yang akan dikembalikan oleh Tang Shen. Di bawah pengorbanan mereka, Tang Shen ternyata telah mencapai level 90 sehingga pengorbanan Daming mengisi cincin roh ke-9-nya serta tulang rohnya melekat di tangan kanan Tang Shen dan memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Giliran Erming yang datang setelahnya, tulang rohnya melekat ke tangan kiri Tang Shen dan cincin rohnya menjadi cincin roh pertama untuk roh pelindung Palu Hao Tian. Sementara itu Bibi Dong yang telah kehilangan jejak Tang Shen benar-benar sangat marah. Terlebih lagi ia dapat merasakan kalau Tang Shen baru saja selesai menyerap cincin roh 100.000 tahun lagi sehingga pemuda itu pasti akan menjadi penghalang terbesarnya di masa depan. Singkat cerita, Tang Shen bersama Xiao mendatangi kebun tanaman dewa milik Dugubo di mana tempat ayah dan ibunya tinggal. Ia lalu melepaskan medan Kaisar Biru Perak dan cahaya Dewa Lautnya yang sangat mengejutkan karena Ajin mengalami pertumbuhan yang sangat cepat.
Di sini jugalah Tang Shen melanjutkan proses kebangkitan Shou sepenuhnya. Di bawah cahaya Dewa Laut, Shou menyerap kembali tulang rohnya dan cincin roh ke-6 Tang Shen yang dulu pernah ia berikan, yang kemudian diikuti oleh 4 cincin roh pertama milik Tang Shen. Hal ini karena dulu saat melakukan pengorbanan, Shou telah mencapai level 50-an sehingga kini ia juga membutuhkan 5 cincin roh agar bisa bangkit sepenuhnya. Tang Shen yang kehabisan tenaga akhirnya jatuh pingsan. Ketika dia bangun, dia dan Shou berpelukan sambil menangis sebelum pingsan lagi. Membutuhkan waktu 3 hari untuk pulih sepenuhnya, sementara ibunya di bawah cahaya Dewa Laut telah tumbuh sepertiga dari ukuran tubuhnya. Tang Shen kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki sebuah cara untuk menghidupkan kembali ibunya dan memulihkan anggota tubuh ayahnya. Singkat cerita, Tang Shen dan Shou memberanikan diri untuk pergi ke hutan dan bertemu dengan siluman kaisar laba-laba berusia 50.000 tahun lebih untuk dijadikan pengganti cincin roh keempat milik Tang Shen. Ia juga menggunakan kemampuan medan biru peraknya dan kekuatan pikiran untuk merasakan keberadaan makhluk. Tang Shen berhasil menemukan siluman roh lain yang setidaknya berusia 50.000 tahun untuk memulihkan cincin roh yang tersisa. Ia juga berhasil menambahkan 2 cincin roh pelindung Palu Hao Tian dalam kurun waktu 3 hari. Setelah kondisi Tang Shen benar-benar sudah pulih dan Ayun juga sudah bisa berhasil dibangkitkan, mereka sekeluarga berangkat menuju sekte Hao Tian. Singkat cerita, mereka telah tiba di bawah kaki gunung, namun muncul salah seorang anggota sekte Hao Tian yang menghentikan mereka. Ia mengizinkan Tang Shen untuk naik ke sekte Hao Tian, tetapi tidak mengizinkan 3 anggota keluarga lainnya untuk ikut bersamanya. Tang Shen pun bersedia untuk mematuhinya. Ia meninggalkan Shou bersama kedua orang tuanya dan berjanji bahwa pasti akan segera kembali untuk membawa mereka. Sesampainya di aula sekte Hao Tian, ia kembali bertemu dengan Tang Xiao yang terlihat sangat senang ketika melihat Tang Shen yang kembali dari Pulau Dewa Laut dengan selamat. Namun ia juga sangat terkejut ketika tahu kalau Tang Shen ternyata juga sudah membawa ayahnya. Tang selalu menagih janji ketua sekte yang pernah mengatakan asalkan Tang Shen dapat memenuhi 3 syarat, maka ia diperbolehkan untuk membawa keluarganya kembali ke sekte Hao Tian. Tang Xiao lalu meminta Tang Shen untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan mengumpulkan semua orang di aula sekte Hao Tian. Terasa suasana yang sangat tidak mengenakan, karena ternyata masih banyak anggota dan tetua yang belum bisa menerima Tang Hao kembali. Seketika Tang Shen pun terbawa emosi dengan menghina sekte Hao Tian dan semua orang yang telah hadir di dalam aula. Tetua ke-7 tidak terima dengan penghinaan Tang Shen sehingga ia mengajaknya keluar untuk kembali berduel. Namun jelas kali ini perbedaan kekuatan di antara keduanya sudah benar-benar jomplang. Tang Shen menyerang dengan pukulan kera raksasa merupakan teknik tulang roh dari Erming, mendorong tetua ke-7 menjauh. Dijelaskan bahwa teknik tulang roh Erming mempunyai kemampuan untuk memanipulasi gravitasi yang bernama meriam pemecah surga. Tetapi sayangnya bahkan setelah kekalahan dari tetua ke-7, para tetua lain masih saja belum bisa menerima Tang Hao. Maka dari itu untuk mendapatkan hak suaranya, Tang Shen pun berniat untuk menantang 5 tetua sekaligus. Tantangan diterima. Para tetua melangkah maju tetapi langsung dikejutkan dengan roh rumput biru perak milik Tang Shen yang sekarang berisi 5 cincin roh hitam dan 4 cincin roh merah. Tang Shen lalu melepaskan teknik medan, yang mana di waktu yang bersamaan para tetua mengeluarkan Palu Hao Tian dan membentuk formasi 5 sudut untuk mengepung Tang Shen. Tetua kedua merilis teknik roh ke-8-nya yaitu hantaman palu raksasa. Namun serangan tersebut gagal mendarat karena Tang Shen telah menjebaknya terlebih dahulu menggunakan kekuatan mental. 4 tetua lainnya kemudian menggabungkan teknik pertahanan. Tang Shen kemudian menggunakan teknik pertama dari 13 teknik Trisula Dewa Laut, gelombang tanpa bentuk, menyebabkan mereka tidak bergerak dan dilanjutkan menggunakan teknik kedua, kehampaan 1000 tahun, menyebabkan ledakan dan hancurnya pertahanan gabungan dari para tetua. Tang Shen kemudian memenjarakan mereka di dalam kandang rumput biru perak yang telah jauh ditingkatkan, meninggalkan luka kecil di dada mereka sebelum menghancurkannya dengan Trisula Dewa Lautnya sendiri. Semua orang pun berdatangan untuk menyaksikan amukan Tang Shen. Tetua kedua yang merasa sangat malu mencoba bunuh diri, tetapi untung saja Tang Shen berhasil menghentikannya, lalu menunjukkan token Hao Tian yang pernah diberikan oleh Tang Chen. Di bawah perintah tetua kedua, para tetua lain, Tang Xiao dan 500 murid berlutut memberikan hormat kepada token tersebut. Tang Shen kemudian menjelaskan bahwa setiap orang di sekte ini harus bekerja sama bahu-membahu dalam membangun kembali kekuatan sekte Hao Tian. Tang Xiao dan tetua kedua meminta Tang Shen agar bersedia menjadi ketua sekte Hao Tian yang baru, namun Tang Shen menolak karena status ia sekarang adalah pemimpin dari sekte Tang. Tang Shen lalu merekomendasikan ayahnya untuk menjadi pemimpin dari sekte Hao Tian yang baru dan memberinya 2 tulang roh yang dulu pernah ia kembalikan. Tang Xiao lalu bergegas untuk turun gunung menemui Tang Hao dan meminta maaf sambil memeluknya. Mereka kembali ke aula sekte dan disinilah Tang Xiao memberikan Tang Hao sebuah kotak yang berisi 2 tulang roh yang sebelumnya dikembalikan. Ia juga memberikan Tang Shen kotak lain yang berisi 3 senjata rahasia pesanannya yang telah selesai dibuat oleh sang dewa pandai besi Lao Gao. Tang Shen kemudian melanjutkan pembicaraan dengan menyarankan kepada sekte Hao Tian untuk muncul dan berpihak pada sisi Kekaisaran Tiando dalam perang besar melawan Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Bibi Dong.
Semua orang pun sepakat dan dia kemudian melanjutkan untuk memulihkan anggota badan Tang Hao yang sempat putus akibat dulu mencabut tulang roh secara paksa. Dengan menggunakan cahaya Dewa Laut dan kemampuan regenerasi tulang roh ibunya, ditambah dengan berbagai ramuan obat yang dia buat, anggota tubuh Tang Hao pun berhasil dipulihkan dengan kedua tulang rohnya yang kembali menyatu, dan kekuatan roh juga kembali pulih di kisaran level 97. Sedangkan Tang San setelah tadi bertarung melawan 5 tetua sekte Hao Tian, kekuatan rohnya telah meningkat menjadi level 93. Singkat cerita, mereka semua segera turun ke medan perang, dan setelah pertempuran selama berminggu-minggu, akhirnya Kekaisaran Roh Pelindung pun berhasil dikalahkan. Bibi Dong mati dan Xian Renshui masih hidup, namun kekuatan dari Dewa Malaikatnya berhasil dilucuti yang membuatnya mentok berada di level 70-an. Tapi itu tadi cerita berdasarkan novelnya, karena Donghuanya memang belum rilis sejauh itu ya. Jadi mohon bersabar aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.